Kembali apa kabar Indonesia Malam? Mungkin saya tanya pertama kali kepada Mas Haryanto. Sebenarnya ini dikatakan fenomena gunung es. Ya. Apa sih yang membuat hal ini tidak bisa terdeteksi bahkan terjadi lagi? Apalagi sekarang bikin paspor cuma 1 jam. Ini seperti apa? Ya, kalau kita melihat fenomena perdagangan orang kayak gunung es, itu lemah di pencegahan. Salah satunya pencegahan adalah screening bagaimana kemudian warga negara Indonesia membuat paspor. Harusnya ditanyakan lebih detail, Pak. Adalah gelagat-gelagat yang harusnya saya tahu betul, kemudian ditanyakan akan kemana dan sebagainya. Yang kedua adalah embarkasi. Ini satu institusi, ada imigrasi di setiap bandara yang kemudian bisa dilihat orang ini agar indikasi kemudian akan ditempatkan bekerja atau tidak. Kita lihat fenomenanya, pola-pola yang dibangun hari ini adalah bagaimana perekrut ini yang ada di Bekasi ini kemudian menempatkan 2 orang tidak bersamaan. Ya. Dari Jakarta, kemudian ada yang dari Bali dan di tempat-tempat lain. Ini yang menjadikan bahwa pencegahan yang tidak efektif, perdagangan orang terus terjadi. Fenomena ini sering terjadi, jadul terjadi terus-menerus. Maka harapan kami adalah penindakan hukum dengan tegas itu harus diusut dengan tuntas kalau menurut kami. Oke, terakhir ke Ibu Niluh, Mbok, panggilannya si Mbok ya. Bu Niluh, lantas apa ini harapan Ibu? Karena di kolom komentar Ibu banyak sekali yang mengeluhkan bahwa Bu ini banyak sekali terjadi, ada di Medan dan lain-lain, ini seperti apa? Mas Haryanto, sebelumnya salam kenal, salam sayang dari saya. Terima kasih banyak untuk perjuangan Anda. Kita akan jalankan bersama-sama untuk anak-anak kita bisa pulang kembali ke kampung halamannya dan kemudian bisa berbagi dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya agar hal yang sama tidak terjadi lagi. Dan sama seperti apa yang Mas Haryanto sampaikan, pencegahan yang seharusnya dimulai dari ruang lingkup yang paling kecil. Kalau misalnya di Bali kita sebutnya dengan ruang lingkup Banjar. Kalau misalnya di kota-kota lain disebutnya dengan RT. Jadi izin pertama yang harus bisa didapatkan oleh calon pekerja migran tersebut adalah izin dari Pak RT atau Bu RT-nya. Kalau di Bali adalah izin dari klien dinas Banjar yang bersangkutan. Nah di sana baru kemudian ke level yang lebih tinggi, misalnya kepala desa, lurah, camat dan lain sebagainya. Kalau satu di antara tanda tangan itu tidak ada, tidak boleh berangkat sama sekali. Nah, kemudian paralel dengan misalnya juga bagaimana caranya mereka, anak-anak kita ini bisa memiliki paspor. Jadi jangan sampai terjadi lagi seperti hal ini, karena misalnya kita tergiur dengan pekerjaan, dengan iming-iming pemasukan yang misalnya nilainya lebih tinggi dan lain sebagainya, akan tetapi kita juga pikirkan semua risiko-risikonya dan institusi-institusi terkait inilah yang memegang peranan paling penting. Di samping itu juga adalah dari pihak keluarga sendiri. Dan saya harapkan jika itu semua bisa kita lakukan, maka kita bisa meminimalisir peristiwa-peristiwa yang hari ini kita alami. Di akhir hari adalah negara juga harus hadir, negara juga bisa memberikan pendampingan, pelatihan, the do and the don't sebelum mereka berangkat ke luar negeri. Karena tentunya kita tidak mau hal yang sama terjadi lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Niluh, terima kasih dan mudah-mudahan tetap terus ya menyuarakan suara hati masyarakat yang ingin keadilan. Terima kasih juga kepada Mas Haryanto yang tidak bosan-bosan untuk membela buruh migran kita.